Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'lim Muta'alim ini. Semoga kita diberi kesempatan istiqomah untuk mengikuti kajian ini dan semoga bermanfaat, karena kitab Ta'lim Muta'alim ini harus dipelajari khususnya bagi para penuntut ilmu, siapapun dia, dari golongan manapun dia, maka harus ada tuntutan untuk menuntut ilmu, baik itu tingkat siswa, siswi, MI, MTS, aliyah, hatta mahasiswa baik S1, S2, S3. Oleh karena itu pada fasal ke-10 ini kemarin sudah dijelaskan tentang fil istifadati waqti basil adabi, yaitu cara mengambil pelajaran. Rasulullah berpesan kepada Hilal, jangan sekali-kali la tufarikal mihbarah, jangan sekali-kali lupa atau meninggalkan tinta atau pena. Kalau sekarang pena, jangan sekali-kali meninggalkan penamu. Kenapa? Karena dengan tulisan itu kita bisa mencatat, dengan pena itu kita bisa mencatat apa yang kita dengar, sehingga ada hal-hal yang penting kita catat, karena ada kewajiban setiap harinya kita itu kun mustafid dan harus mengambil faedah khususnya dari para ulama seperti itu. Baiklah, langsung saja kita mulai kajian kitab Ta'lim Muta'alim ini. Melanjutkan bab 10 kemarin, yaitu faslun fil istifadati waqti basil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharani amin ya rabbal alamin. Wa yambaghi ayyagtanima asyuyukha igtanim, jarah mengincar, atau kita itu harusnya wayam bagilan sayukjo ayaltina apa ayaltanima yento ngincar sopo tolibul ilmi asyuyukha ing para masyayikh seharusnya santri itu bisa manfaatkan kesempatan bersama para syekh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, harus bisa menggunakan waktunya wa yastafida minhum dan harus mengambil faedah dari beliau-beliau ini. Walaisa kullu ma fata yudriku walaisa kullu ma fata yudriku, bukankah kalau sudah karena kesempatan yang baik apabila telah hilang maka tidak bisa kembali. Oleh karena itu ketika kita berkumpul dengan guru kita, ustadz kita, kiai kita, ini kita harus benar-benar memperhatikan, memanfaatkan kesempatan ketika bersama beliau Oleh karena itu sedia pena, apa yang sekiranya penting dicatat seperti itu. Kama qala ustaduna Syekhul Islam fi masyayikhatihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Syekhul Islam dalam kitab fi masyayikhatihi, dalam kitab masyayikhatinya, kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadri adraktuhu wa mastakhrajtuhu wa aqulu ala hadzal fawti munsyian hadzal bait syi'run. Ini dibaitkan juga banyak kam min syaikhin kabirin, banyak sekali guru besar guru besar, syekh kabir. Wah, ini kalau istilahnya sekarang itu grandmaster ada doktor, ada profesor, itu sudah master, tapi ketika syekh kabir ini sudah grand syekh artinya ada banyak sekali guru besar yang yang ilmunya dan keutamaannya itu adraktuhu wa mastakhrajtuhu banyak yang sekali kita jumpai, namun ini beliau mengatakan, namun aku tak memperoleh kebaikan dari mereka. Nah, ini alasannya kenapa kok bisa seperti itu. Sehingga ini ala hadzal fauti munsyian ala fautil munsyian, ada kenapa kok sampai banyak sekali syekh kabir namun tidak bisa memperoleh kebaikan dari beliau-beliau ini, sehingga disyairkan dalam bait lafan ala fauti talafi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa.
banyak sekali ya. Ini atas keteledoran ya, atas keteledoran yang atas keteledoran ini, sehingga beliau itu mensyairkan, oh sungguh aku menyesal lahfan ala fauti talafi lahfan, sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan ya. Makullu ma fata wa yafna yulfa. Beliau ini menyesal ini, sehingga membuat syair, oh sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahanku. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa, setiap sesuatu yang telah hilang aku tidak bisa dijumpai lagi. Makanya ketika ada kesempatan, tidak ada datang 2 kali. Oleh karena itu saya itu biasanya ketemu guru itu minta doakan, minta nasihat. Ini salah satunya. Dan perlu memang ketika kita bertemu guru-guru kita harus seperti itu. Karena beliau ini termasuk syekh kabir ya. Jadi manfaatkan ketika berkumpul dengan ustadznya, gurunya, hormati beliaunya ini. Kemudian jangan sampai seperti yang ada di syairan, lahfan ala fauti talafi lahfan ma kullu ma fata wa yafna yulfa ya. Banyak sekali sungguh aku menyesal dengan segala penyesalan atas kelengahanku ya. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa, setiap sesuatu yang telah hilang kan tidak akan kembali lagi. Qala Ali radhiyallahu anhu, qala Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ya, Sayyidina Ali babul ilmi, ini pintunya ilmu. Beliau berkata, idza kuntu fi amrin, idza kunta fi amrin, bila kalian ini ya berada dalam suatu urusan, fakun fihi wa kafa bil a'radi an ilmillahi ta'ala. Jikalau kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya kehinaan. Fakun fihi wa kafa bil a'radi an ilmillahi ta'ala. Tetaplah di dalamnya itu ada kehinaan dan kerugian. Itu akibat apa? Ini bil i'radi an ilmillahi ta'ala khisyan wa khasaran wasta'id billahi minhu lailan wa naharon. Bila kamu berada dalam satu urusan, maka tetaplah di dalamnya kehinaan dan kerugian ya. Khizyan wa khasaran, kehinaan dan kerugian. Wasta'id billah, kemudian harusnya bagaimana ini? Berlindunglah, maka berlindunglah. Wasta'id billah, berlindung kepada Allah. Lailan wa naharon, berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. Khizyan wa khasaran, dari kehinaan dan kerugian itu baik malam hari maupun siang hari. Jadi ini pesannya Sayyidina Ali, kalau dalam satu urusan maka tetaplah di dalamnya kehinaan dan kerugian. Itu akibatnya apa? Nah, akibat berpaling dari Allah. Maka berlindunglah, wasta'id billah, sering-sering ya, ista'id billah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti itu. Wala buddah li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madallati. Nah, ini wala buddah lan ora kena ora li talibil ilmi, ketuwe wong kang nuntut min tahammulil masyaqqah. Para penuntut ilmu itu harus tabah ya, menanggung tahammul ya, menanggung penderitaan. Masyaqqah memang penderitaannya luar biasa ketika menuntut ilmu, capek, malas, yang goda banyak, wal madallati, dan kehinaan ya. Ini harus sabar fi talabil ilmi, yaitu kita harus kuat menanggung capek dan hinaan dalam cari ilmu ya. Harus ini, jangan sampai ya, malam yantuk murad ta'allum, barang katanya Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak merasakan hinanya mencari ilmu ya, yaduk tulal jahli yaduk tulal jahli fi hayati, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Na'udzubillah. Wa tamalluk mazmumun illa fi talabil ilmi. Wa tamalluk, atau mencari muka, mazmumun itu termasuk apa? Tercela, illa fi talabil ilmi, kecuali urusan menuntut ilmu. Li'annahu la budda lahu min tamalluk lil ustad wa syuraka'i wa ghairihim lil istifadati minhum. Ini yang sering terkadang anak itu tidak mau disuruh maju, tidak mau nanti dianggap tamalluk. Nah,
dianggap nanti cari muka. Nah, kalau tamalluk dalam artian yang lain bukan menuntut ilmu, itu memang mazmumun, ya, termasuk sesuatu yang tercela. Kecuali fi talabil ilmi. Kenapa? Ketika menuntut ilmu itu sangat dianjurkan tamalluk, mencari muka di depan di depan gurunya misalnya, atau teman-temannya. Kenapa? Li'annahu la budda lahu min tamalluk lil ustadi wa syuraka'i wa ghairihim lil istifadati minhum. Maka harus itu mencari muka depan ustadznya, teman-temannya, ya, terutama yang pintar, wa ghairihim dan selainnya, lil istifadat, untuk mengambil faedah minhum, dari mereka, mengambil ilmu dari mereka. Kalau enggak gitu, gimana kita nanti tanya dianggap cari muka, padahal kita tidak ada niatan seperti itu. Tapi biasanya orang kalau niatnya dia memang tidak tahu, kemudian bertanya, saling beradu pendapat, hilang tamalluknya itu. Memang tidak ada niatan tamalluk seperti itu. Memang dulu saya waktu mondok seperti itu, ketika bertanya di depan ustadz, keseringan bertanya, dianggap tamalluk, mencari muka, caper dan lain sebagainya. Namun hal itu alhamdulillah karena sudah terbiasa, jadi tidak ada unsur tamalluk, sudah biasa. Ternyata di kitab Ta'limut Ta'lim itu dianjurkan bagaimana kita bisa mengambil faedah, mengambil keilmuan dari mereka, beliau-beliau ini. Sedangkan kita itu tidak mau mendekat, ya, tidak mencari muka di depan beliau-beliau ini. Kila al ilmu izzun la dzul fihi la yudrika illa bidlu la izza fihi. Ya, dikatakan juga bahwasanya al ilmu izzun, ya, al ilmu izzun, ilmu itu sangat luhur, ya. La dzulla fihi, tidak ada hina padanya. La yudrika illa bidlun la izza fihi. Ini luar biasa ini kaulnya ini, ya. Namun ilmu itu tidak bisa dapat kecuali dengan merendah. La yudrika illa bidlun la izza fihi. Ini memang kalau tidak merendah tidak bisa ilmu. Harus kita itu tunduk ke ilmu, nanti kita bisa menundukkan setelahnya. Wa qala al-qail, ada juga yang penyair berkata, aralaka nafsan tashtahi an tu'ziha falasta tanalul izza hatta tudillaha. Aku tahu, ya, laka nafsan tashtahi an tu'izza, aku tahu kamu bernafsu ingin menjadi orang mulia. Laka nafsan tashtahi an tu'izza falasta tanalul tanalul izza hatta tudillaha. Tetapi namun kamu tak akan memperoleh kemuliaan selama kamu tidak menghinakan dirimu sendiri. Ini syaratnya, ya. Ini ada yang qail yang mengatakan, penyair pujangga menyatakan, aralaka nafsan tashtahi an tu'izza, aku tahu kamu berambisi, ya, bernafsu ingin menjadi orang mulia. Falasta tanalul izza hatta tudillah, tapi itu tidak akan mungkin mendapatkan kemuliaan, kalian tidak akan, ya, mendapatkan kemuliaan hatta tudillah, sampai kamu menghinakan dirimu sendiri. Ini kuncinya, ya. Kita hinakan diri sendiri dulu, terutama di depan para guru-guru kita, ya. Kita harus mengambil istifadah, faedah kepada beliau-beliau ini, mendekat, sering bertanya, minta doanya, kita hormati beliau dengan akhlak yang mulia, dan juga banyak-banyak berdoa. Insya Allah nanti ketika sudah kita bisa jalan ke itu semua, kemudian kita juga tanalul tuzillah, ketika kita juga menundukkan diri kita, menghinakan diri sendiri, insya Allah, ya, maka kita akan tu'izzah. Seperti itu kita akan mendapatkan kemuliaan, karena ini sudah janji Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Allahumma amin. Semoga bermanfaat dalam fasal ini, dalam fasal fil istifadati waqtibasil ilmi, dalam rangka memperoleh ilmu. Mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi